warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama, yang insya Allah kita akan membaca kitab Mukaffiratudz Dzunub karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca masih berkaitan dengan hal-hal yang bisa menghapus dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di poin yang ke-12, penulis rahimahullah menyebutkan Ats-Tsani Asyar, poin yang ke-12, Al-Adhkaru adbarus salawati al-mafrudati tahuttul khataya. Zikir yang dibaca di bagian belakang salat, maksudnya adalah selesai salat, al-mafruḍah yang wajib, tahuttul khataya bisa menghapus dosa. Zikir pasca salat wajib bisa menghapus dosa. Kemudian beliau sebutkan ada banyak sekali macam-macam zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah salat wajib. Di sini disebutkan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis zikir, insyaallah kita akan baca semuanya. Yang pertama adalah bacaan subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebagai penutupnya, sehingga genap semuanya 100 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, semuanya 99, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man sabbahallaha dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca tasbih, dia mensucikan Allah, dubura kulli salatin, di setiap selesai salat, thalathan wa thalathin, sebanyak 33 kali. Wa hamidallaha, dan dia memuji Allah, membaca alhamdulillah, thalathan wa thalathin, sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha, dia membaca takbir, thalathan wa thalathin, 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, totalnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia mengucapkan di penggenap 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Kita lihat di footnote hadis riwayat Muslim dalam bab istihbabu dzikri ba'da shalah, anjuran untuk zikir setelah salat. Kegiatan salat yang dilakukan oleh seorang muslim diiringi dengan zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsira." Apabila sudah selesai salat, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan perbanyaklah untuk berzikir. Sehingga kita disyariatkan untuk banyak berzikir selesai salat. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, Man sabbaha dubura kulli salatin, siapa yang berzikir dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir di dubur setiap salat. Ada ungkapan dubur salat. Ungkapan duburos salat, dubur salat. Makna dubur salat
bisa maknanya adalah bagian ujung sebelum salam. Bisa juga maknanya adalah setelah kegiatan atau setelah sholat. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika konteksnya adalah doa, maka makna dubur sholat dipahami sebagai bagian ujung sebelum salam. Ini untuk dubur sholat berkaitan dengan konteks doa. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, La tada'an hadhil kalimat fi kulli duburis salah. Jangan kau tinggalkan kalimat berikut di setiap dubur salat. Lalu Nabi SAW mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Dalam hal ini, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Dan doa itu hendaknya dibaca di dubur salat. Sehingga dipahami bahwa dubur di situ adalah bagian ujung salat sebelum salam. Sehingga ketika kita mau berdoa yang banyak di dalam salat, maka dilakukan sebelum salam. Nabi SAW juga pernah menyebutkan doa yang mustajab, yang tidak tertolak. Di antaranya adalah doa fi kulli duburis salatil maktubah. Doa di setiap dubur salat wajib. Dan makna dubur salat wajib di situ adalah bagian belakang salat sebelum salam. Selanjutnya, dubur salat juga bisa dimaknai setelah salat. Nah, dubur salat yang dimaknai setelah salat ini dipahami untuk konteks dzikir. Sehingga jika dalil itu menyebutkan tentang amalan dzikir dan disebutkan dzikir itu dilakukan di dubur salat, maka maknanya adalah dzikir yang dibaca pasca salat, setelah salam. Karena dzikir salat itu sudah satu paket, sehingga tidak bisa ditambahi. Anda membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ketika salat, tidak boleh. Misalnya, Pak, saat tasyahud saya tambahkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Karena nanti jadinya nambah-nambahi doa dan dzikir dalam, atau nambah-nambahi teks dzikir dalam ibadah. Atau misalnya Anda sedang sujud. Boleh nggak saya membaca subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ini salah baca karena bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, bukan cuma subhanallah saja. Maka dzikir 33 kali masing-masing ini dibaca di dubur salat, maksudnya adalah setelah salam. Baik. Kemudian berkaitan dengan keutamaan membaca ini. Orang yang membaca ini keutamaannya adalah ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tidak ada yang tahu berapa jumlah buih di lautan. Yang tentu saja kalau kita lihat buih di lautan banyak sekali. Dan Allah lebih tahu tentang jumlah dosa kita dibandingkan kita sendiri. Allah lebih tahu tentang dosa kita, banyaknya dosa kita, dibandingkan kita sendiri. Bahkan ada banyak dosa yang kadang kita nggak sadar. Ada banyak dosa yang kita nggak tahu. Padahal itu perbuatan dosa. Sebagai bukti, kalau misalnya kita diminta, tolong tuliskan dalam secari kertas dosa yang kau kerjakan selama setahun ini. Hanya dalam satu lembar kertas, Anda tulis dosa apa saja yang Anda kerjakan selama bulan ini, jangan setahun ya, selama bulan ini. Mungkin Anda hanya bisa menuliskan
tidak lebih dari 10, tidak lebih dari belasan, tidak lebih dari 20. Masih banyak dosa yang kadang kelewat, yang kita tidak kepikiran, bahkan sama sekali tidak kita renungkan, tidak kita sadari. Sehingga kita sendiri tidak tahu berapa jumlah dosa yang telah kita kerjakan. Allah lebih tahu tentang banyaknya dosa kita dibandingkan kita sendiri. Sehingga disinilah seorang hamba membutuhkan yang pertama, taubat dari semua dosa. Baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sehingga tidak perlu dikasih rincian. Dosa apa yang kau tobati? Saya tidak merinci, tapi saya mohon ampun kepada Allah untuk semua dosaku. Yang dosaku banyak dan mungkin ada banyak sekali dosa yang tidak saya sadari. Sehingga kita butuh taubat dari semua dosa. Yang kedua, hamba juga membutuhkan amalan penghapus dosa. Amalan penghapus dosa tanpa dibatasi. Sehingga tidak hanya menyebutkan dosa A, tidak hanya menyebutkan dosa B, tapi untuk semua dosa. Bahkan kalau bisa menghapus semua dosa. Atau dosa dengan jumlah yang banyak tanpa dibatasi, itu bisa maknanya semua atau dalam jumlah banyak. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya diampuni meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Anda bisa lihat berapa jumlah buih di lautan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga tanpa dibatasi di situ, karena jumlahnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kita pasrahkan diri kita untuk semua dosa-dosa kita, semoga diampuni oleh Allah, walaupun kita tidak tahu jumlahnya. Baik, demikianlah di antara keistimewaan amalan yang terkadang menjanjikan pahala-pahala yang besar, termasuk di antaranya adalah ampunan-ampunan dosa yang jumlahnya banyak. Selanjutnya, zikir yang kedua, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marratin, dibaca sebanyak 10 kali, aqba salatil fajri, setelah salat subuh, wa aqba salatil maghribi, dan setelah salat maghrib. Baik, sebelumnya di sini ada tambahan kalimat wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Apa makna kalimat ini? Kalimat ini disebutkan, atau bagaimana status kalimat ini? Kalimat ini disebutkan dalam Kashful Astar karya Al-Bazzar, dan tambahan tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, Mu'jamul Kabir. Kemudian dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan perawinya adalah perawi sahih. Sehingga ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali selesai subuh dan selesai maghrib. Berdasarkan hadis Abu Dzar, hadis Mu'adz, dan Abu Ayyas Az-Zurqi, Abu Ayyub, dan Abdurrahman Ibnu Gunmin Al-Ash'ari, hadis Abu Darda, Abu Umamah, Ammarah bin Syabib As-Sibai radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga sahabat yang meriwayatkan banyak sekali. Coba kita hitung. Di sini ada Abu Dzar, ada Mu'adz, Abu Ayyash,
3, Abu Ayyub 4, Abdurrahman bin Gunmin 5, kemudian Abu Darda 6, Abu Umamah 7, kemudian Ammarah bin Syabib 8, radhiyallahu anhum. Ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian di sini ada rincian 8 itu diriwayatkan oleh siapa saja. Hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian hadis Abdurrahman bin Gunmin diriwayatkan oleh Ahmad, hadis Abu Ayyub diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, hadis Abu Ayyash diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan seterusnya. Di footnote ada rincian itu. Baik. Wa majmu'u ma fi ahaditsihim, dan gabungan dari semua hadis-hadis mereka, anna man qalaha, bahwa siapa yang membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca itu setelah maghrib dan setelah subuh masing-masing 10 rakaat, ba'atsallahu lahu muslihatan yahrusunahu minasyaitan hatta yusbih wa min hini yusbih hatta yumsi wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana fi khirzin min kulli makruhin yaumahu dzalik. Siapa yang membaca itu 10 kali setelah maghrib dan setelah subuh, maka Allah mengutus malaikat yang bersenjata yang akan menjaganya dari gangguan setan sampai subuh. Kalau dia baca pagi hari, akan dijaga sampai sore. Diangkat untuknya 10 derajat, dan dia selalu mendapatkan penjagaan min kulli makruhin, dari semua yang tidak dia sukai, yaumahu, di hari itu, ya, yaumahu dzalik, di hari itu. Wa kataballahu, dan Allah akan mencatat untuknya 10 hasanatin, 10 pahala, mujibat, yang akan mengantarkannya kepada surga. Wa maha anhu 10 sayyiatin, dan Allah akan menghapus 10 dosa, mubiqat, yang bisa membinasakan dirinya. Wa kanat lahu ka'adli 10 raqabatin mu'minat, dan dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak mukmin. Walam yambaghi lidzanbin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billah, dan tidak selayaknya dia melakukan perbuatan dosa di hari itu selain berbuat syirik kepada Allah. Wa kana min afdhalin nasi amalan, dan ini merupakan atau akan menjadi manusia yang paling afdal amalnya, illa rajulan yafdhuluhu biqaulin afdhala mimma qala, kecuali orang yang membaca kalimat yang lebih baik daripada apa yang dia baca. Misalnya jumlahnya lebih banyak, atau zikir yang lain dia lebih banyak. Baik, ada banyak sekali keutamaan bagi orang yang membaca doa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, Allah mengutus malaikat yang bertugas untuk menjaganya dari setan. Yang kedua, diangkat 10 derajat untuknya. Yang ketiga, dia mendapatkan perlindungan dari semua yang tidak dia sukai di hari itu. Yang keempat, Allah catat 10 pahala. Yang kelima, Allah hapuskan 10 dosa. Yang keenam, mendapatkan pahala seperti membebaskan budak mukmin 10 budak mukmin. Dan yang ketujuh, dia terjaga dari perbuatan dosa yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Sampai ketika dia melakukan syirik, maka barulah bubar semuanya, batal semua keutamaan ini. Baik, ada 7 keistimewaan bagi mereka yang membaca dzikir tadi. Sehingga ini menuntut bagi seorang mukmin ketika selesai sholat subuh dan sholat maghrib, agar bersabar dulu dan tidak segera beranjak
meninggalkan kegiatan ibadah lalu beraktivitas yang lain, namun dia berzikir sampai dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan besar tadi. Meskipun zikir ini tidak harus dibaca sambil duduk. Anda boleh membacanya sambil bergerak A, bergerak B, beraktivitas A, beraktivitas B, karena bukan syarat zikir itu dibaca sambil duduk. Dan zikir boleh dibaca sebagaimana dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika dia berbaring. Sehingga zikir bisa dibaca dalam posisi apapun. Taib. Semoga kita bisa merutinkan. Maka Bapak Ibu yang selesai sholat subuh dan sholat maghrib, kemudian berzikir, lalu Anda punya aktivitas yang lain, misalnya Anda harus bekerja, maka baca zikir tadi sambil beraktivitas. Selanjutnya, zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga adalah bacaan Subhanallah 10 kali, Walhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Masing-masing 10 kali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah. Ada dua hal yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dia akan masuk surga. Wa huma yasirun wa may ya'malu bihima qalilun. Amalan itu ringan, tapi yang mengamalkan sedikit. Dan memang demikian realitanya. Ada banyak sekali amalan-amalan ringan yang memberikan keutamaan besar, tapi yang mengamalkan sedikit. Yang mengamalkan sedikit bisa artinya adalah orang yang tahu jarang. Apalagi di zaman kita. Banyak orang yang nggak ngerti tentang dzikir-dzikir sunnah. Karena dijali dengan dzikir-dzikir yang tidak ada dalilnya. Yang kedua, orang yang istiqomah dalam mengamalkannya sangat sedikit. Ada yang tahu, dia amalkan sekali dua kali, setelah itu dia tinggalkan. Atau mungkin dia sama sekali tidak istiqomah dalam mengamalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu yusabbihu ahadukum fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fahiya khamsuna wa mi'atun fil lisan wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang ringan tapi pahalanya besar sehingga bisa mengantarkan seorang muslim untuk masuk surga, yaitu salat 5 waktu, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Kemudian setelah itu dia bertasbih fi duburi kulli salatin, di setiap selesai salat 5 waktu tadi, ashran, masing-masing 10. Dia baca subhanallah 10. Wa yahmadu ashran, dia membaca alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru ashran, dia membaca takbir 10 kali. Fahiya khamsuna wa mi'atun fil lisan, totalnya 150 dalam lisan. Kita ucapkan sebanyak 150 kali. Karena subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Berapa ini? 30. Dikalikan 5 kali salat, berarti 150. Fahiya khamsuna wa mi'atun fil lisan. Maka lisan kita membaca 150 kali. Namun 150 kali ini dilipatkan berapa? Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. 1.500 di timbangan. Coba kita lihat di sini ada footnote 1. Wa dzalika anna jami'as salawati al-khamsi mi'atun wa khamsun. Karena seluruh salat ada 5 dikalikan 30 jadinya 150. Tadi sudah kita sebutkan ya. Sehingga nilainya atau
diucapkan sebanyak 150 kali sehari semalam, tapi nilainya sama dengan 1500 di timbangan. Baik, kita lihat di footnote nomor 2. Wa dzalika li annal hasanah bi asyri amsalihha. Karena satu pahala dilipatkan 10 kali. Dikatakan oleh Nabi SAW, fahuma yasirun, amalan itu ringan, namun yang mengamalkannya sedikit. Huma, dua amalan itu ringan. Huma di sini artinya dua amalan. Amalan apa itu? Salat 5 waktu dan dzikirnya. Gabungan itu ketika ditotal, dzikir plus salat 5 waktu ada 150 dzikir sehari. Namun dilipatkan 10 kali jadi 1500 di timbangan. Tayyib. Selanjutnya, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduhunna biyadihi. Beliau hitung dengan tangannya. Yaqiduhunna biyadihi, beliau hitung dengan tangannya. Lalu beliau bersabda, wa idza awa ahadukum ila firashihi au madja'ihi sabbaha 33 wa hamida 33 wa kabbara 34 fahiya mi'atun 'alal lisan wa alfun fil mizan. Dan kalau kalian mau tidur, awa ahadukum ila firashihi, kalau kalian mau tidur, atau ila madja'ihi, dia beranjak di tempat tidurnya, lalu dia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali, totalnya jadi 100. Fahiyya mi'ah, totalnya 100. Alal lisan, 100 di lisan. Wa alfun fil mizan, tapi nilainya 1000 di timbangan. 100 di lisan, 1000 di timbangan. Karena sekali lagi, setiap amal dilipatkan 10 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyukum ya'malu fi kulli yaumin wa lailah. Maka siapa di antara kalian yang mengamalkan sehari semalam alfaini wa khamsami'ati sayyi'atin wa khamsami'ati sayyi'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang sehari semalam melakukan perbuatan dosa 2500 kali? Qila, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa la nuhsihima? Ya Rasulullah, gimana kita bisa menghitungnya? Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi. Setan datang untuk mengganggu kalian ketika kalian sedang sholat. Fayaqulu, lalu setan mengatakan, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Sehingga saat dia sholat pikirannya kacau, ingat kemana-mana. Wa ya'tihi 'inda manamihi fayunimuhu. Kemudian setan datang ketika dia tidur, fayunimuhu, lalu dibuat makin tidur. Akhirnya dia nggak bangun-bangun, bahkan sampai kebablasan sholat subuh. Wa fi lafzi Ibnu Majah, dan dalam lafaz Ibnu Majah, fala yazalu yunawwimuhu hatta yanam. Setan selalu menggoda agar cepat tidur sampai orang itu tidur pulas. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh para ulama. Baik, sehingga hadis tadi adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengajarkan dzikir sehari semalam ringan tapi berat dirutinkan. Ada 250 kali dzikir. 250 kali dzikir sehari semalam.
150 pasca sholat, berarti pasca sholat 5 waktu ya. Sehingga masing-masing 10 kali. Masing-masing 50 kali, 30 kali, afwan. Masing-masing 30 kali. Totalnya jadi 150. Lalu yang 100 sebelum tidur. Udah? 250 dikalikan 10 kali lipat. 250 dikalikan 10 kali lipat. Jadinya 2.500. Siapa sehari melakukan dosa 2.500 bisa terhapus dengan zikir ini. Siapa yang sehari melakukan dosa sebanyak 2.500 dosa bisa terhapus dengan zikir ini. Demikianlah bagian akhir dari keterangan Nabi SAW. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2,500 sayyi'atin. Siapa di antara kalian yang dalam sehari semalam melakukan perbuatan dosa 2.500 kali? Qila ya Rasulullah wa kaifa la nuhsihima. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita harus meninggalkan zikir ini? Dosa sebanyak itu bisa hapus. Makanya Nabi SAW mengatakan, 2 amalan yang ringan tapi sedikit yang mengamalkan. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat makna 2 amalan yang ringan tapi sedikit yang mengamalkan. 2 amalan ringan tapi sedikit yang mengamalkan. Tadi ya, zikir setelah sholat. Yang kedua, zikir sebelum tidur. Ini setelah sholat wajib. 2 amalan ringan namun berat di timbangan dan punya nilai yang besar, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Zikir setelah sholat dan zikir sebelum tidur. Dan kata Nabi SAW, wa qalilun may ya'malu dzalika, dan sedikit orang yang mengamalkan itu. Wa may ya'malu bihima qalil, dan orang yang mengamalkannya sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu adalah yang dikatakan sebagai orang baik yang jarang jumlahnya. Ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minal qalil. Doanya gini. Allahumma ij'alni minal qalil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, dalam kitab Az-Zuhud, karya bapaknya, dan dinukil oleh Al-Qurtubi dan para ahli ilmi, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hambamu yang sedikit. Jadikan aku di antara hambamu yang sedikit. Maka ada orang yang bertanya kepada Umar, min aina ataita bihadad doa? Anda kok berdoa seperti ini? Alasannya apa? Afwan, ini keliru ya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah melewati seseorang di pasar. Ternyata orang itu berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hambamu yang sedikit.
Maka Umar bertanya kepada beliau, dari mana kamu dapat doa ini? Faqala ar-rajul, maka orang itu mengatakan, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Fabaka Sayyiduna Umar, maka Umar pun menangis. Wa qala, kemudian Umar mengatakan, kullun nasi afqahu minka ya Umar, semua orang lebih pintar daripada kamu wahai Umar. Allahumma ja'alna min ibadikal qalil, ya Allah jadikanlah kami termasuk di antara hambamu yang sedikit. Baik, sehingga kalau Nabi SAW mengatakan sedikit sekali orang yang mengamalkannya, maka ini menunjukkan bahasanya praktek ini berat, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan, ketika sholat orang gak khusyuk, dia diganggu oleh setan. Inna syaitana ya'ti ahadakum, setan mendatangi kalian. Kemudian ketika sholat, dia mengingatkan kita akan banyak hal. Uzkur kada, ingat ini, ingat ini. Dan sebelum tidur, dibuat cepat tidur. Sehingga mau zikir, baru baca subhanallah, 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 subhanallah. Merem. Baru 10 udah merem. Jadinya nggak sempat membaca zikir seperti yang tadi disarankan. Makanya Nabi SAW mengatakan, waman ya'malu bihi qalil, dan orang yang berhasil mengamalkannya sedikit, padahal ringan. Maka berusahalah untuk merutinkannya. Godaannya besar, yaitu ketika sholat banyak nggak khusyuk, sehingga begitu selesai sholat dia pengen cepat-cepat meninggalkan tempat dan nggak sempat untuk zikir. Dan yang kedua, sebelum tidur itu diganggu setan, gimana? Dia nggak sempat zikir karena terlalu ngantuk, ya. Sehingga dua amalan ini ringan, tapi godaannya besar. Ini sholatnya tidak khusyuk. Sedangkan yang ini cepat merem karena diganggu oleh setan. Nah, selanjutnya kita sambung dengan bab berikutnya. Ats-tsalitsu asyar, yang ke-13. Salat sunnah bisa melengkapi kekurangan salat wajib dan bisa menghapus dosa. Salat sunnah bisa melengkapi kekurangan salat wajib dan menutupi kekurangannya. Berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari secara marfu, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha, kalau dia sempurnakan salatnya, kutibat lahu tamatan, maka dia akan mendapatkan catatan salat yang sempurna. Wa illam yakun atammaha, dan kalau dia belum menyempurnakan salatnya, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Perhatikan, apakah hambaku punya amal sunnah? Fatukmilu biha faridatahu, sehingga bisa kalian gunakan untuk melengkapi salat wajibnya. Lalu kata Nabi SAW, thumma zakatu kadzalika, zakat juga seperti ini. Thumma tu'khadzul a'malu ala hasabi dzalika, dan amal-amal yang lain juga dihisab dengan cara seperti ini. Baik. Dan kita lihat di footnote, hadis ini riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, dan statusnya sahih. Nah, selanjutnya, at-tatawwu turfa'u bihi darajat wa tuhattul khataya. Dengan amal sunnah, derajat hamba akan diangkat dan dosanya akan dihapus. Berdasarkan hadis Thauban, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lahu, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Thauban, alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa haqta
anka biha khati'atan. Perbanyaklah sujud karena tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Satu kali sujud diangkat satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapuskan satu dosa darimu. Memperbanyak sujud itu artinya memperbanyak salat. Dalam hadis Thauban, memperbanyak sujud. Artinya apa memperbanyak sujud? Sering sholat sunnah. Karena sujud itu ketika dilakukan sendirian, maka tidak ada dasarnya. Sehingga memperbanyak sujud maksudnya adalah sering sholat sunnah. Dan yang kedua adalah banyak melakukan sujud, banyak sujud yang disyariatkan lainnya. Contohnya sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, sehingga saat kita membaca ayat sajdah kita sujud, membaca ayat sajdah kita sujud lagi. Baik. Anda ketika bulan Ramadan sambil tadarus, nanti ketemu ayat sajdah, sujud. Itu nanti totalnya 15 kali sujud sajdah. Sujud tilawah. Kalau kita rutin, setiap ketemu ayat sajdah, sujud. Nanti ada 15 kali. Baik, sehingga dalam kegiatan tadarus Al-Quran, jika komplit satu Quran, dan semua sujud tilawah dilakukan, nanti membaca Quran sambil sujud tilawah sebanyak 15 kali. Selanjutnya, An Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan, apabila seorang hamba melakukan sujud kepada Allah, illa kataballahu lahu biha hasanatan, maka Allah akan mencatat satu pahala untuknya, dan Allah akan menghapuskan satu dosa darinya. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud. Dan perbanyak sujud tadi maknanya adalah sering-sering salat sunnah. Juga dari Thauban Maula Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, beliau mengatakan kepada Thauban. Yang tadi ini sudah kita baca ya. Berikutnya adalah 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-asri arba'an, yang dia melakukan salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Sehingga ini jadi dalil tentang qabliyah asar. Ada salat qabliyah asar. Berapa qabliyah asar? 4 rakaat. Siapa yang melakukannya dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah adalah ampunan bagi mereka yang memiliki dosa. Selanjutnya, salatul duha tughfaru bihad dzunub. Salat duha, dosa-dosa bisa diampuni dengan sebab salat duha. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu tentang keutamaan salat duha, liman jalasa fil masjid ba'dal fajri, bagi orang yang tetap duduk di dalam masjid setelah terbit fajar, hatta tartafi asy-syamsu, sampai matahari naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian setelah itu dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamatan, sempurna.
Di sini ada footnote nomor 3. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syalbani. Dan Syekh bin Baz rahimahullah juga menilai hasan likathrati turuqihi, karena jalurnya banyak. Ya, memang hadis ini termasuk yang diperselisihkan apakah hadis sahih ataukah tidak, dan tadi kita simak bahwasanya Syalbani menilainya hadis hasan. Selanjutnya, dan terdapat riwayat yang sahih dari hadis bahwa Nabi SAW kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu, bahwa Nabi SAW ketika selesai sholat subuh beliau tetap duduk fi musallahu, di tempat sholat beliau, hatta tatlu asyamsu hasanan, sampai matahari itu betul-betul terbit, sehingga tidak cuma di garis terbit tapi betul-betul naik. Demikian kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di footnote sini hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah di pembahasan berikutnya nanti kita akan membaca tentang sholat taubat dan qiyam Ramadan, terutama sholat taubat ya. Di sini penulis membawakan judul ke-14, Sholatul Taubah, sholat taubat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Ketika kita ibadah qiyamul Enggak masuk kayaknya suara antum. Masuk. Coba cek. Bismillah, cek. Enggak ada. Yang masuk ini. Ini kalau kita Oh, online-nya masuk. izin bertanya Ustaz. Ketika kita ibadah qiyamul lail, misal baca Al-Qur'an, kemudian terasa ngantuk. Karena ngantuk, kita buka dan dengarkan HP, buka kajian, ini apakah termasuk di dalam ibadah qiyamul lail Ustaz? Nah, ketika kita mau membaca Al-Quran, kemudian terasa sangat ngantuk, kami sarankan tolong hentikan Qurannya. Kenapa, Pak? Karena ngantuk itu bisa ngawur nanti. Akhirnya dia bacanya belawur gitu kan. Bahkan kadang nggak belawur, sampai ngomongnya ngelantur. Maka biar nggak ngerusak Al-Quran, sebaiknya ketika ngantuk berhenti. Sudah, baik. Selanjutnya apa? Istirahat. Boleh nggak Pak ganti ibadah yang lain? Ganti ibadah yang lain, silahkan. Misalnya Anda jalan-jalan sambil zikir, boleh. Buka YouTube, kemudian nonton video, silahkan. Video-video yang bermanfaat, yang memberikan kajian dan seterusnya. Sehingga ada banyak pilihan amal soleh bagi seorang muslim. Dengan demikian, dia tidak bosan pada satu titik amal. Dan inilah diantara bukti rahmat Allah bagi para hambanya. Allah sediakan bagi hamba aneka jenis amal sehingga mereka bisa mengerjakan secara bergantian, agar mereka bisa lebih menikmati kegiatan ibadah yang dia lakukan. Bosan ibadah A, dia bisa pindah ke ibadah B, bosan ibadah B, pindah ke ibadah C, dan seterusnya. Konsentrasi yang terlalu berlebih itu bisa bikin gampang ngantuk. Ya. Sehingga ketika misalnya kajian offline ya, di depan ada jamaah, gurunya ada di depan, kemudian di depan guru ada banyak jamaah. Itu mungkin akan lebih tidak ngantuk daripada kajian online. Saya di sini sendirian di depan kamera, di depan saya tidak ada orang, adanya cuma satu kru. Kemudian saya bicara tanpa ada respon dari para audiens. Karena saya tidak melihat komen YouTube, juga tidak melihat yang lain. Terus gimana, Pak?
Itu yang bisa bikin ngantuk. Yang ngisi ngantuk, yang denger juga kadang ngantuk. Ya. Sehingga dia dengerin pakai HP, kadang sambil tiduran, gitu ya. Baru 15 menit, merem. HP ini jatuh di kasur. HP ini mungkin masih bunyi, tapi orangnya merem. Akhirnya dalam kondisi ini, dia tidak bisa mendengarkan dengan baik. Apalagi dalam situasi puasa. Masya Allah, pemicu tidurnya lebih berat lagi. Oleh karena itu kami sarankan, jika kita mengalami situasi semacam ini, maka berpindahlah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Agar kita tidak nganggur. Selesai baca Quran atau ketika baca Quran ngantuk, pindah misalnya ke zikir. Zikir ngantuk, pindah ke sholawat. Sholawat ngantuk, pindah lagi ke ibadah yang lain. Mendengarkan murattal, mendengarkan tausiah, mungkin sambil berjalan. Insya Allah dengan ganti-gantian seperti itu kita mengatasi kondisi ngantuk yang terkadang bisa berbahaya bagi kita karena terlalu banyak tidur ketika puasa. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang yang setelah selesai sholat tidak pernah zikir? Bagaimana cara menasihati orang yang selesai sholat tidak pernah zikir? Ada dua kemungkinan untuk orang ini ya. Pertama, dia sebenarnya zikir, tapi sambil berjalan, sambil beraktivitas. Begitu selesai sholat, dia langsung bergerak pulang, dan dia zikir sambil di perjalanan. Nah, kalau seperti ini, perbuatan orang tadi tidak salah, karena dia tetap zikir, walaupun dia tidak duduk di masjid. Yang kedua, orang tersebut sama sekali tidak zikir. Begitu selesai sholat, dia keluar, ya sudah, dia lupa untuk zikir. Kok tahu Pak? Ya kelihatan, dia nggak pernah umi-umi misalnya. Atau dia kemudian habis itu langsung makan. Ya, kalau makan sambil zikir kan nyembur. Habis itu dia langsung makan, habis itu dia ngobrol sama temannya. Jadi kelihatan. Nah, untuk orang jenis kedua ini, kita ingatkan. Dengan kita kasih tahu keutamaannya. Tadi kalau Anda zikir selesai sholat, Anda bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dengan dia tahu keutamaannya, semoga memotivasi dia untuk mau zikir. Dan orang tidak mau zikir itu karena dia tidak punya motivasi. Kita kasih motivasi seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi materi yang bermanfaat, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian yang tergabung di Zoom maupun yang ikut menyaksikan di ANB Channel. Dan ilmu itu akan menjadi ilmu yang sebenarnya apabila berwujud amal. Jika ilmu hanya sebatas jadi pengetahuan dan tidak berwujud amal, maka hakikatnya belum menjadi ilmu yang sebenarnya. Mari kita usahakan untuk bisa mempraktekkan yang tadi itu dengan membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali setiap kali sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, nanti sebelum tidur kita baca doa tadi. Baca zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Semoga dengan ini dosa-dosa kita yang jumlahnya banyak, ribuan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.